Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaibatul Islamiyah dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 191102019 Universitas Muhammadiyah Gresik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah zoonosis dengan dosen pengampu Dr. Nugraha Hadi Dwi PBM Biomed. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang definisi askariasis, epidemiologi askariasis, etiologi dan patofisiologi askariasis, gejala dan tanda askariasis, pemeriksaan penunjang askariasis, dan yang terakhir yaitu pengobatan tentang askariasis. Selamat menyaksikan teman-teman. Definisi askariasis. Askariasis merupakan penyakit akibat adanya infestasi parasit cacing Ascaris lumbricoides. Secara morfologi, cacing jantan lebih kecil daripada cacing betinanya. Cacing jantan memiliki panjang sekitar 10-31 cm dan diameternya 2-4 mm. Sedangkan cacing betina 20-35 cm dengan diameter 3-6 mm. Seekor cacing betina dapat bertelur hingga 200.000 telur per harinya. Telur yang telah dibuahi berukuran sekitar 50-70 x 40-50 mikron. Sedangkan telur yang tidak dibuahi bentuknya besar yaitu 90 x 40 mikron. Telur yang telah dibuahi inilah yang dapat menginfeksi manusia. Telur Ascaris lumbricoides dilapisi lapisan albumin dan akan tampak berbenjol-benjol. Apa kata WHO tentang askariasis? WHO menjelaskan bahwa telur yang dihasilkan oleh cacing ditemukan di tanah yang terkontaminasi dengan kotoran manusia atau makanan mentah yang terkontaminasi oleh tanah yang mengandung telur, dan bahwa seseorang menjadi terinfeksi setelah salah menelan telur. Anak-anak lebih sering terinfeksi daripada orang dewasa. Kelompok usia dari 3-8 tahun, anak-anak terinfeksi setelah bermain dengan tanah yang terkontaminasi dan memasukkan tangan ke dalam mulut mereka. Di seluruh dunia, infeksi Ascaris parah menyebabkan sekitar 60.000 kematian terutama pada anak-anak. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa sekitar 10% penduduk negara berkembang terinfeksi cacing usus. Epidemiologi askariasis. Penyakit ini sering terjadi di daerah beriklim panas dan lembab, terutama pada daerah yang memiliki sanitasi yang buruk. Etiologi dan patofisiologi askariasis. Cacing Ascaris merupakan cacing bulat besar yang hidup dalam usus besar manusia. Cacing dari telur betina yang matang akan menjadi larva infektif dalam 2 hingga 3 minggu. Bila seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung larva infektif, maka larva tersebut akan masuk ke dalam usus halus dan menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah dan limfe sampai paru. Kemudian larva bermigrasi ke bronkus laring dan tertelan ke esofagus sampai ke usus halus. Waktu yang diperlukan sejak telur matang tertelan hingga cacing dewasa bertelur adalah 2 bulan. Nah, cacing dewasa tersebut dapat bertahan di usus halus sampai bertahun-tahun lamanya. Gejala dan tanda askariasis. Gejala khas pada penyakit ini adalah sindrom Lafleur berupa demam, batuk berdarah, sesak nafas, dan terdapat gambaran fitrat pada foto toraks. Pada gastrointestinal tract sering terjadi mual, muntah, diare, nyeri perut, dan sering melakukan flaktus atau buang angin.
Pada anak-anak sering dijumpai juga, yaitu gangguan nutrisi dan pertumbuhan anak. Pemeriksaan penunjang askariasis. Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan antara lain seperti pemeriksaan darah lengkap. Saat dilakukan pemeriksaan ini, akan ditemukan tanda-tanda eosinofilia. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan feses. Saat dilakukan pemeriksaan ini akan ditemukan telur cacing dewasa. Diagnosis bading askariasis. Diagnosis bading untuk penyakit ini antara lain seperti infestasi nematoda, pneumonia viral, dan obstruksi usus. Terapi askariasis. Pilihan obat yang diberikan antara lain seperti Pyrantel Pamoat 10 mg per kilogram berat badan atau mebendazole 2 kali 100 mg selama 3 hari. Selain itu juga ada tes endoskopi, MRI scan, CT scan, dan X-rays. Obat antiparasit adalah banyak digunakan dalam mengobati cacing bulat. Obat tersebut digunakan untuk menetralkan cacing gelang yang dikenal sebagai askariasis. Yang direkomendasikan oleh WHO yaitu albendazole, mebendazole, levamisole, dan Pyrantel Pamoat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman.